kita, BNPB, dan hanya mewadain saja, terutama dari artinya semua ini diisi, dikemas oleh semua pihak. Baik. Jadi portal ini milik semua pihak, ya. Semua bisa mengakses, mereka bisa menggunakan, mereka juga bisa memberikan penguatan atas katalog itu kalau butuh informasi yang lebih atau sistemnya yang harus dirubah karena mengikuti pastinya digital itu mengikuti perkembangan zaman dan kita membuka diri. Wih, berarti memang semuanya dapat menggunakan selain mengakses, tapi pada akhirnya ini bisa menjadi suatu praktik baik yang semua orang bisa ketahui bersama gitu ya Pak. Yang sebelumnya tadinya tidak terinventaris, sudah terinventaris dengan baik dan bahkan BNPB sudah menyiapkan wadahnya. Ya, cita-citanya sih seperti kalau kita membuka Google lah. Jadi katalog digital itu Google kecilnya kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Wih, ini adalah Google kecilnya kesiapsiagaan bencana. Halo sahabat tangguh, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Karena podcast BNPB kembali hadir untuk menceritakan, menjelaskan, dan bahkan mengulik cerita-cerita menarik dalam upaya Indonesia untuk menanggulangi bencana. Karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Nah, sahabat tangguh, sekarang nih walaupun kalian tidak bisa melihat apa isi yang ada di sini, tapi sekarang saya sedang melihat katalog. Ya, walaupun yang saya lihat katalog flash sale ya, karena habis dari 10-10, tapi bukan itu yang mau kita bahas. Karena kita ada nih suatu inovasi dalam penanggulangan bencana dalam bentuk katalog. Dan kita akan menelaah nih lebih lanjut kira-kira apa sih katalog yang dimaksud. Karena hari ini kita sudah kedatangan tamu yang mungkin sahabat tangguh tuh sudah sangat familiar gitu ya. Kita sambut Bapak Pangarso Suryotomo, Direktur Kesiapsiagaan BNPB atau nama panggungnya Pak Papang. Selamat siang, Pak Selamat Papang. siang, Mbak Ranti. Gimana Pak? Hadir lagi di sini bosan nggak Bapak? Nggak ya? Rasanya nggak bosan. Nggak bosan, tentu dong. Di sini adem ya, soalnya dingin gitu. Oke. Nah, Pak Papang, sekarang kan kita mau bahas soal katalog nih. Ranti pribadi juga penasaran karena ini suatu hal yang baru juga gitu ya di BNPB bahwa kita ada loh penanggulangan bencana tapi dikemasnya dalam bentuk suatu katalog dan kita bisa mengenalnya ini dengan nama katalog digital kesiapsiagaan. Nah, boleh diceritakan sedikit nih Pak tentang katalog digital kesiapsiagaan. Ya, jadi katalog kesiapsiagaan ini adalah satu platform atau wadah untuk memastikan semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh para pihak di dalam penanggulangan bencana itu bisa terkomunikasi dalam satu wadah yang bisa dilihat semua pihak. Karena kita sering melakukan kegiatan, namun tidak tahu dokumentasinya di mana, lokasinya di mana, sehingga kita coba bagaimana kita membuat satu wadah yang semua orang bisa memasukkan informasinya ke sana. Baik dari pemerintah, lembaga usaha, NGO, termasuk perguruan tinggi, bahkan untuk teman-teman dari media massa. Oke, berarti kita mencoba untuk menginventaris segala upaya penanggulangan bencana dari komponen pentahelix ya Pak yang suka kita sebutkan ini. Berarti ini semacam portal ya Pak? Ya, sebenarnya. Dan berarti di dalam portal itu kita juga bisa mengaksesnya bukan hanya dari kita sebagai pengelola portalnya, tapi dari masyarakat, unsur pentahelix bisa langsung memasukkan informasi juga ya Pak ya berarti dalam portal tersebut. Nah biasanya kan kalau produk atau program gitu kan ada tagline ya Pak. Kita pengen dengar juga nih kira-kira apakah katalog digital kesiapsiagaan ini punya tagline yang menarik gitu. Ya, jadi gini Mbak, untuk memastikan bahwa ini menarik maka kita punya tagline seperti gambar ini Mbak. Wih, jadi ini kayak matahari kita gitu ya Pak ya. Gerbang Emas Bersinar. Wih, apa Itu tuh Pak kepanjangannya? Gerakan membangun ketangguhan masyarakat bersinergi secara digital. Wih, panjang tapi dikemas dengan singkat dan mudah diingat gitu ya. Gerbang Emas Bersinar gitu ya Pak. Apa yang membuat Bapak dan tim dari BNPB sendiri ini memilih Gerbang Emas Bersinar gitu? Ya karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kan semua itu sudah secara hidup dengan digital ya. Betul. Jadi mulai kita butuh transportasi dengan digital, kita kadang di kantor perlu makan siang gunakan digital dengan GoFood, dengan macam-macam, termasuk kita proses pembayaran juga ada digital. Kenapa?
kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan membangun ketangguhan masyarakat oleh para pihak itu tidak kita digitalkan. Betul. Jadi semuanya bisa mengakses secara langsung lewat gawai atau gadget yang kita punya Iya. masing-masing gitu ya Pak. Dan kami boleh nih balik lagi ke portalnya sendiri karena kan tadi yang terlibat ini banyak ya Iya. Pak. Ada unsur pentahelix dan banyak sekali memang unsur-unsur yang mendukung kita dalam penanggulangan bencana. Tapi nanti dalam proses penggunaan katalog ini dari hulu ke hilirnya seperti apa Pak alurnya dalam pengelolaan katalog ini? Jadi penggunaan katalog ini pastinya kita BNPB dan hanya mewadain saja, terutama dari artinya semua ini diisi, dikemas oleh semua pihak. Baik. Jadi portal ini milik semua pihak, ya. Semua bisa mengakses, mereka bisa menggunakan, mereka juga bisa memberikan penguatan atas katalog itu kalau butuh informasi yang lebih atau sistemnya yang harus dirubah karena mengikuti pastinya digital itu mengikuti perkembangan zaman dan kita membuka diri karena jujur katalog ini kita bangun berdasarkan diskusi dengan semua pihak. Jadi saya ngajak teman-teman yang ahli di IT bagaimana kita membuat seperti ini tanpa harus yang bisa melibatkan semua orang, bisa diakses semua orang sehingga kami pun membuatnya dengan open source, yang mudah digunakan orang, bisa semua orang paham dan sebagainya. Wih, berarti memang semuanya dapat menggunakan selain mengakses, tapi pada akhirnya ini bisa menjadi suatu praktik baik yang semua orang bisa ketahui bersama gitu ya Pak. Yang sebelumnya tadinya tidak terinventaris, sudah terinventaris dengan baik dan bahkan BNPB sudah menyiapkan wadahnya. Seperti itu. Dan Ranti juga penasaran nih Pak tentang pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Dan sebenarnya kenapa sih Pak kita tuh membutuhkan pengelolaan data dan informasi kesiapsiagaan dari program ini gitu? Karena mungkin masih banyak yang belum familiar juga terkait program ini. Ya, jadi gini, sebelum ada tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu mulai dari Undang-Undang 24, teman-teman komunitas sudah melakukan penguatan kepada masyarakat, baik komunitas, personal, organisasi itu melakukan penguatan masyarakat yang kita sebut dengan PRBPK, pengurangan risiko berbasis komunitas. Berkembangnya zaman setelah ada Undang-Undang 24 tahun 2012 kita formalkan menjadi desa tangguh bencana. Gitu. Jadi prosesnya dari masyarakat, kita belajar semua dari komunitas. Terus setelah Undang-Undang 24 ada, maka itu kita agak formalkan dengan nama Desa Kelurahan Tangguh Bencana. Itu PRBPK. Dan sampai hari ini pun antara PRBPK dan desanya masih berjalan beriringan karena luasnya wilayah Indonesia, ya kan? Ada 53.000 desa yang rawan bencana secara Indonesia sehingga mereka saling mendorong mana yang belum. Oke, berarti memang semuanya itu kembali dari masyarakat dan untuk masyarakat juga ya. Wah, ini menarik banget. Bahkan platform ini aja udah bisa dipergunakan oleh seluruh unsur mendukung penanggulangan bencana aja itu udah keren banget ya Pak sebenarnya. Jadi kita nggak perlu ada sekat-sekat birokrasi lagi untuk memberikan informasi dan lain-lain, tapi semuanya juga udah lebih mudah nih aksesnya. Boleh ya Pak, kita langsung lihat ya Pak ya, web katalog digitalnya seperti apa, karena kita mau lihat nih skemanya seperti apa. Nah, di sini udah terlihat ya Pak ya dari halaman depan katalog digital kesiapsiagaan, dan ini tuh ada beberapa unsur ya Pak di dalamnya. Boleh dijelaskan Pak, mulai dari yang dokumen kesiapsiagaan. Nah, ini isinya seperti apa Pak? Ya, jadi katalog itu supaya lebih nanti para pengguna, baik pengguna maupun orang yang mau melihat itu setelah masuk ke web itu akan memilih kira-kira yang akan saya tuju di mana supaya tidak membingungkan. Jadi web katalog ini kita bagi menjadi 3, ada dokumen kesiapsiagaan, ada ketangguhan masyarakat, dan ada peran pentahelix. Sementara 3 itu nanti mungkin kedepannya bisa bertambah lagi. Betul. Ya, jadi yang sisi pertama itu terkait sama dokumen kesiapsiagaan adalah dokumen-dokumen yang disiapkan oleh unsur di pentahelix maupun baik pemerintah, masyarakat dan sebagainya itu terkait sama rencana kedaruratan, rencana kontingensi yang sekarang juga sudah menjadi SPM, ya kan, sehingga kita pastikan juga bahwa kabupaten kota itu sudah punya
rencana Renkomnas sendiri ya. kontingensi itu nanti bisa masuk ke sini. Jadi kita tidak usah harus berkomunikasi dengan para pihak yang lain, tapi mereka berkesadaran untuk memasukkan di sini sehingga ini bisa digunakan pada saat kalau dibutuhkan. Jadi Oke. pada saat terjadi kedaruratan mungkin tidak harus telepon ada rencana kontingensi atau seperti apa, tinggal melihat di sini. Oke. Namun di sini juga ada RPKB, juga ada rencana operasi. Selain itu Mbak, kita juga mulai kembangkan lagi karena menyusun RPKB, menyusun rencana kontingensi itu butuh pembelajaran, butuh fasilitator. Maka di sini nanti akan kami masukkan juga fasilitator se-Indonesia yang Oke. urusannya dengan rencana kontingensi. Berarti semuanya akses informasi dan Ada, dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai bahan pembelajaran itu ada juga ya Pak ada. ya dalam platform ini ya? Ya, jadi nanti ada orang, ada fasilitatornya, ada siapa teman fasilitator tuh yang dulu mengajak atau meningkatkan kapasitasnya. Nah, nanti kalau para pihak meminta untuk contoh fasilitator Rencon itu Mbak Ranti. Oke. Mbak Ranti diampu oleh BNPB. Sehingga pada kami yang membutuhkan Mbak Ranti, itu nggak bisa langsung telepon Mbak Ranti. Tapi Betul. telepon ke BNPB dulu. Betul Untuk sekali. memastikan bahwa Mbak Ranti ada fasilitator BNPB dan kami minta BNPB untuk meminta ini. Sehingga ada etikanya secara digital itu juga ada etika. Ya. Benar-benar. Selain itu juga nanti ada peraturan-peraturan dan ada praktek-praktek baik, dokumen-dokumen praktek baik. Oke, berarti semuanya sudah tersedia di dalam sana dan masyarakat tinggal mengaksesnya Ya. aja ya. Dan kemudian ini ada ketangguhan masyarakat. Nah, Apakah isinya berbeda juga dengan dokumen ini atau mungkin berbeda format gitu ya? Ini bukan dokumen seperti itu. ya, jadi berbeda format. Kalau yang tadi ada isinya dokumentasi rencana aksi, maka di ketangguhan masyarakat itu lebih kepada bagaimana penguatan di masyarakat. Mulai dari kegiatan PRBPK, terus ada keluarga tangguh bencana, ada desa tangguh, ada tata kelola dan pembelajaran. Karena kita kan punya modul, Betul. punya tata kelola, nanti kita masukkan situ, termasuk juga modul-modul kita kan sudah mulai kita filmkan juga. Betul. Jadi nanti modul yang film itu nanti masuk ke situ. Jadi orang mau belajar di istana itu tidak harus membaca, tapi buka katalog digital kesiapsiagaan, nanti bisa nyari pembelajarannya, nanti ada modul yang bisa dilihat secara visual ya kan. Oke. Termasuk juga nanti fasilitatornya. Jadi masuk di sana semua, termasuk para pelakunya. Wah, berarti memang ini yang bagian ketangguhan masyarakat dikemasnya dalam bentuk lebih banyak visualnya Pak ya Iya. daripada tulisannya ya. Kalau tadi dokumen memang lebih banyak tentang peraturan maupun kebijakan dan rencana-rencana, tapi di sini sudah mulai terlihat nih. Ya. Jadi mereka masyarakat punya bayangan seperti itu Pak. Satu lagi Mbak, yang menarik di katalog di ketangguhan masyarakat itu ada mandat dari SNI 8357 tahun 2017 terkait sama SNI Desa Tangguh Bencana. Betul. Sehingga kami kembangkan menjadi penilaian ketangguhan desa. Dan kami sudah Oke. bersepakat dengan kementerian lembaga bahwa sebelum kita melakukan advokasi penguatan kepada desa, desa itu perlu dinilai. Jadi sebagai baseline. Oke. Artinya mana yang sudah punya, masyarakat sudah punya, mana yang belum. Sehingga yang belum ini nanti diisi oleh para pihak tadi. Oke. Sesuai dengan visi misi dari organisasinya masing-masing kan beda-beda. Nah, pastinya yang kita sebut sebagai penilaian ketangguhan desa ini selain sebagai baseline juga nanti bisa digunakan warga desa untuk masyarakat desa sebagai dasar perencanaan penganggaran desa. Selain itu yang paling penting ada juga dari katalog ini yang menilai adalah secara mandiri oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa. Yang didampingin oleh para fasilitator nanti yang masuk di sini. Baik. Jadi bukan pemerintah yang menilai, tapi mereka menilai sendiri walaupun namanya penilaian. Betul. Jadi Gitu. semuanya penilaiannya tidak subjektif ya, tapi Ya, objektif gitu. objektif Jadi dari dari dua masyarakat. sisi gitu ya Ya. Pak ya. Wah, ini menarik banget ya. Bahkan sebuah inovasi ini dapat benar-benar mengemas semua informasi dari Ya. hulu ke hilir tadi Pak ya. Dan lagi-lagi di sini juga ada namanya peran pentahelix. Nah, di sini apakah bentuknya juga sama Pak? Seperti yang di dalam folder atau format ketangguhan masyarakat ini? Agak beda sedikit. Beda Kalau sedikit, di Pak ya? sana lebih banyak ruang terbuka.
Oh, ruang terbuka. Jadi Iya, semuanya apakah bisa berkoneksi iya. secara langsung di sini, Pak? Bisa. Berkomunikasi Jadi mungkin? nanti di sana ada informasi forum pengurangan risiko bencana, ada forum perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana, atau forum-forum tematik, contoh forum eh, sungai, forum gunung. Nah, itu nanti masuk di situ. Terus ini juga pastinya di sana itu lebih banyak informasi atau praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman, oleh forum PRB, oleh forum tematik, dan pastinya yang lebih menarik lagi yang sekarang di peran pentahelix itu yang sudah kita rasakan kegunaannya pada saat penanganan bencana kemarin, seperti di Cianjur, seperti di eh, Semeru juga sama, Pak, ya? Semeru, terus di Palu, di Lombok itu dengan des relawan. Baik. Jadi des relawan itu kalau dulu kan hanya kita hanya mengenal des relawan, tapi sekarang des relawan itu sudah kita bawa ke katalog ini, sehingga Oke. tidak ada platform-platform yang berceceran. Betul, jadinya kalau dulu kan kita cukup sulit ya Pak mengkoordinir para Iya, relawan ketika bencana terjadi, mereka harus nyari link dulu, iya, terus belum lagi linknya beda-beda iya, gitu ya Pak. Nah tapi sekarang semuanya udah buka katalog digital kesiapsiagaan, tinggal klik, bisa tergabung nih dengan iya. semuanya. Wah ini sangat memudahkan sekali ya Pak untuk unsur pentahelix dan jadinya kita bisa terhubung dengan banyak orang. Dan nantinya Pak, kita bisa mengakses katalog digital kesiapsiagaan ini di mana Pak? Di website Ya, alamatnya seperti apa? pastinya kita menggunakan tempat yang resmi yaitu di BNPB.go.id, tapi nanti di depannya ditambah kata www.katalogsesiapsiagaan.bnpb.bn. Oke, berarti bisa sahabat tangguh catat nih ya, katalog kesiapsiagaan.bnpb.go.id. Nah, jadi nanti semuanya, terutama yang relawan tadi Iya, nih, teman-teman relawan kan biasanya tolong iya, info kalau udah ada bencana. Nah, semua relawan bisa nih klik katalog digital kesiapsiagaan. Dan pastinya nih Pak, kita ini kan sebenarnya sangat terbantu ya Pak iya, dengan unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana. Tapi kan mengkoordinirnya itu bukanlah suatu hal yang gampang iya. gitu. Apalagi lewat katalog digital kesiapsiagaan. Dan sebenarnya apa Pak hambatan yang ditemui oleh tim BNPB dalam mengemas katalog ini? Sebetulnya hambatan secara khusus nggak ada ya Mbak. Tinggal bagaimana kita memberikan kesadaran ke semua pihak bahwa Betul. katalog digital ini adalah gerakan kita bersama. Jadi saya sebut katalog ini sebagai gerakan. Mengisi itu bagian dari gerakan mereka sehingga mereka punya berkesadaran penuh untuk memasukkan apapun informasi yang sudah mereka lakukan ke katalog ini. Dan pastinya yang paling penting bahwa keterlibatan semua pihak untuk menggunakan ini dan merasa memiliki. Wah, merasa Ya, memiliki itu tadi ya. Pak ya. Karena kita buat bahwa ini harus dimiliki oleh semua pihak. Cita-citanya sih seperti kalau kita membuka Google lah. Jadi katalog digital itu Google kecilnya kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Wih, ini adalah Google kecilnya kesiapsiagaan bencana. Wah, ini keren banget nih. Ya, Jadi semuanya tahu baseline ya, dasar kalau kita mau menumbuhkan kesiapsiagaan bencana di ya, masyarakat. Karena walaupun kita belum punya dokumennya, tapi secara tidak langsung kita bisa langsung ya. belajar ya Pak ya dari dokumen-dokumen yang sudah ada di sana. Seperti apa Pak? Harapan dari Pak Papang sendiri untuk katalog kesiapsiagaan bencana ini, kayak secara grand design gitu. Cita-cita Pak Papang seperti apa? Yaitu cita-cita kami itu ini bisa dimiliki semua pihak, bahwa katalog itu dimiliki semua pihak. Kedua, yang paling penting tadi ini seperti Google kecilnya kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Terus yang menarik walaupun ini dokumen masih proses ya Mbak pengembangan, tapi hasil kunjungan ke website ini 1 bulan itu rata-rata hampir 12.000 orang. Wih, saking banyaknya yang sangat excited, semangat dalam penanggulangan bencana di Ya, Indonesia khususnya di kesiapsiagaan. kesiapsiagaan. Saking banyak upaya dan praktik baik gitu ya Pak, bahkan saat pengembangan aja yang sudah menghadiri portalnya sendiri sudah lebih dari 12.000. Ya, setiap bulan rata-rata hampir 12.000. Wih, ini keren banget. Kita tepuk tangan dulu dong. Wih, mungkin bisa. Ada kedengeran dikit ya orang-orangnya. Wah, tapi ini keren banget Pak Papang dan lagi-lagi ini adalah suatu inovasi yang keren banget menurut Ranti pribadi karena Ranti pun kurang familiar juga nih Ya, bahwa ternyata IBNPB itu ada loh punya katalog yang menjadi Google kecil kita gitu ya, untuk kita bisa cari tahu ya. informasi lebih banyak. Wah, ini saking serunya ngobrol sama Pak Papang, udah selesai loh Pak Oh gitu. pembahasannya ya. Kok cepet? Betul, pertanyaan saya udah gak ada. Saking Pak Papang tuh juga menjelaskannya dengan sangat cepat dan lugas gitu. Ya, Nah, boleh nih Pak,
diajak nih unsur Pentahelix untuk kita bisa sama-sama menggunakan katalog digital kesiapsiagaan dengan baik. Ya, terima kasih. Jadi seluruh teman-teman penggiat kebencanaan baik dari unsur pemerintah, NGO, INGO, relawan, media, akademisi, lembaga usaha, mari kita sama-sama gunakan katalog digital ini sebagai wadah komunikasi kita, sebagai ajang memastikan bahwa kegiatan kita itu diketahui oleh para pihak, dan yang paling penting lagi ini adalah menjadi proses pembelajaran semua. Kita melakukan ini semua intinya untuk masyarakat, karena masyarakat pastinya menjadi korban pertama pada saat terjadi bencana. Wih, lagi Pak, boleh disebutkan tagline-nya sekali lagi Pak? Ya. Gerbang Emas Bersinar. Jadi tagline kita adalah Gerbang Emas Bersinar. Widih, jangan lupa nih sahabat tangguh dicatat. Apalagi relawan nih, teman-teman relawan kan sangat semangat banget ya Pak ya kalau untuk mau mensosialisasikan dan memperkuat kapasitas masyarakat. Jadi jangan lupa nih digunakan katalog digital kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Mbak Ranti ya. Semoga pengembangan portal ini juga bisa berjalan dengan baik dan tentunya cita-cita kita bersama membangun ketangguhan bisa benar-benar terus meningkat setiap harinya. Oke, terima kasih. Saya juga pesan nih ke Mbak Ranti. Boleh Pak. Nanti suatu saat kita ketemu lagi. Oke. Kita akan membahas satu sisi yang lain dari katalog ini. Wih, nah tuh kan tuh udah dikasih spill dikit tuh sahabat tangguh. Dia bikin orang jadi penasaran nih, Bapak nggak bisa tidur nanti kita semua. Apa tuh Pak yang bagian kecilnya gitu ya? Bagian kecil itu yang perlu kita suarakan bersama karena ini menjadi mandat milik kita bersama. Betul sekali. Wah, terima kasih banget Pak Papa udah hadir hari ini, dan jangan lupa ya Pak, kita ketemu lagi ya Pak ya untuk membahas bagian kecil itu. Saya tagih janji Bapak. Atau nanti kita bisa podcast lagi ngeliat siapa sih di balik. Nah, itu boleh juga tuh, kan kita pengen tahu juga ya Pak cerita-cerita dari orang yang sudah menggunakan dan menginput langsung seperti itu. Ada yang ikut mengembangkan. Betul sekali. Wah, ini nanti banyak lagi nih tamu-tamu yang datang ke sini. Wih, terima kasih banyak ya Pak Papang, dan semoga Pak Papang sehat selalu. Amin. Dan tetap semangat pastinya. Oke, terima kasih. Nah, sahabat tangguh, jangan lupa untuk terus stay tune di media sosial BNPB karena nanti kita akan terus menghadirkan informasi-informasi dan praktik baik dalam penanggulangan bencana. Dan jangan lupa untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Sampai ketemu lagi, sahabat tangguh. Dadah. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, baik akibat bencana geologi maupun bencana hidrometeorologi. Memiliki 53.000 desa yang berada di kawasan risiko rawan bencana tinggi dan sedang. Karena masyarakat mempunyai risiko cukup tinggi terhadap bencana, maka perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat untuk ketangguhan mereka. BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan menciptakan program bagaimana membangun tingkat ketangguhan bencana masyarakat. Gerbang Emas Bersinar hadir sebagai gerakan membangun ketangguhan masyarakat bersinergi secara digital. Hal ini digagas dan diprakarsai tahun 2019 ketika banyak program yang sudah dilakukan masyarakat hingga Pentahelix. Namun, belum terekam dalam satu data yang bisa diakses oleh banyak pihak secara lokal maupun internasional. Setiap ada pertanyaan di mana program yang sudah dilaksanakan, data tersebut tersimpan secara terpisah atau ada di setiap institusi atau lembaga yang melaksanakannya. Sehingga muncullah inisiatif menyatukan di sebuah website dengan tujuan agar program berbasis desa tentang peningkatan kapasitas ketangguhan di tingkat desa kelurahan bisa diakses dengan menyeluruh, merata, dan baik. Karena hal inilah, semua bisa diakses melalui katalog digital kesiapsiagaan yang terdiri dari 3 komponen, yakni dokumen kesiapsiagaan, ketangguhan masyarakat, dan peran Pentahelix. Dokumen kesiapsiagaan terdiri dari rencana penanggulangan bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana kontingensi, rencana operasi, fasilitator, tata kelola dokumen kesiapsiagaan.
Untuk ketangguhan masyarakat terdiri dari pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, Desa atau kelurahan tangguh bencana, penilaian ketangguhan desa, profil fasilitator, tata kelola dan praktik baik membangun ketangguhan. Sementara itu, untuk peran Pentahelix terdiri dari forum pengurangan risiko bencana, forum tematik, Masyarakat, NGO, INGO, lembaga usaha, peran media, tata kelola dan praktik baik membangun ketangguhan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi www.katalogkesiapsiagaan.bnpb.go.id.